Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, di mana nanti ada ciri-ciri atau perbedaan tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Baiklah, Ibu akan menerangkan ya. Sekarang tolong diperhatikan, Ibu akan menjelaskan. Di mana fx ini bisa atau ditulis dengan menjadi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di mana a adalah koefisien di depan x kuadrat, sementara b adalah koefisien x dan c adalah konstanta. Oke, lanjutnya di dalam persamaan kuadrat di sini pertanyaannya biasanya adalah mencari atau menentukan akar persamaan kuadrat. Di mana untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat caranya bisa ya menggunakan faktorisasi. Faktorisasi itu yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini adalah faktorisasi. Kemudian yang kedua, menggunakan kuadrat sempurna. Yang terakhir adalah menggunakan rumus ABC. Ada yang masih ingat rumus ABC? X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini rumusnya. Selanjutnya, selain mencari atau menentukan akar-akar, pada persamaan kuadrat biasanya pertanyaannya adalah menggunakan rumus, di mana rumusnya itu adalah rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Akar-akar di sini misalkan X1 dan X2 akar-akarnya. Gak mesti X1 dengan X2, bisa alfa, beta, bisa P dengan Q, bisa M dengan N, terserah nanti soalnya seperti apa ya. Jadi rumus jumlah dan hasil kali berarti rumus jumlahnya yang seperti ini, X1 tambah X2. Rumusnya adalah min B per A. Ya, X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, nanti di dalam soal kamu harus membuat sedemikian sehingga rumus-rumusnya adalah mengandung ini. Selain ini, yang terakhir adalah mencari persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Jadi mencari persamaan kuadrat jika akar-akar diketahui. Ya. Nah, rumusnya cuma ada dua ya. Kalau akar-akarnya diketahui alfa ya dan beta ya. Atau X1 X2 sama aja, pokoknya ini misalkan alfa dengan beta. Ya, maka persamaan kuadrat yang pertama adalah tinggal X dikurang alfa dikali X dikurang beta sama dengan 0. Sudah ini seperti ini. Kalau bentuk ini dijabarkan, kamu proses perkalian ya, X kali X jadi X kuadrat min alfa X min beta X plus alfa kali beta sama dengan 0. Maka X kuadrat, ini ada X, ada min, ya, X-nya saya keluarin jadi alfa ditambah beta ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Atau X kuadrat min alfa ditambah beta, X-nya saya taruh di belakang, ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Inilah rumus-rumus persamaan kuadrat, yang harus kamu hafalin. Ya, jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah
mencari atau menentukan akar-akar persamaan. Selanjutnya yang kedua adalah mencari ya rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya X1, X2. Sekarang yang terakhir adalah persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Ini dulu bentuk yang akan saya jelasin, jadi persamaan kuadrat dulu. Oke, sekarang kita ambil contoh soalnya. Ya, contoh soalnya misalkan ya seperti ini. Misalkan X kuadrat ditambah 4X dikurang 4 sama dengan 0. Berapa akar-akarnya? Jadi pertanyaannya bentuk soalnya sekarang yang kedua. Ya, kamu disuruh mencari bentuk-bentuk di bawah ini. Ya, misalkan diketahui ya, X kuadrat min 7X ditambah 5 sama dengan 0 misalkan begini. Bentuk seperti ini kalau akar-akarnya dicari ini agak susah. Ya, nggak bisa dia difaktorisasi. Pakai rumus ABC juga angkanya bagus. Nggak bagus gitu, maaf. Jadi maka kalau pertanyaannya misalkan yang A, berapakah atau tentukan berapakah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, berapakah X1 ditambah X2 dalam kurung kuadrat, ya yang C X1 min 3 kali X2 min 3 berapa ini, kemudian yang D 2X1 ditambah 2X2 ini gimana. Kemudian yang E 5 per X1 ditambah 3 ditambah 5 plus X2 misalkan seperti ini. Bagaimana ini hasilnya? Maka kalau dilihat bentuk-bentuk seperti ini, kamu harus rubah mengandung rumus jumlah dan hasil kali. Jadi untuk menjawabnya, kamu harus cari X1 tambah X2-nya. Berapa rumus X1 tambah X2 tadi rumusnya? Min B per A. Sekarang kita lihat dulu di sini A-nya sama dengan 1 di soal ini. Kemudian B-nya sama dengan min 7, C-nya sama dengan 5. Maka X1 tambah X2 sama dengan min, ketemu min di sini dimasukin jadi 7 per 1 sama dengan 7. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A sama dengan 5 per 1 sama dengan 1. Pertanyaannya, bentuk-bentuk soal seperti ini harus mengandung ini rumus jumlah dan hasil kali. Jadi yang A, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ya, supaya mengandung rumus jumlah dan kali, maka bentuk ini kita rubah menjadi X1 tambah X2 dalam kurung dikuadratin. Ini udah ada rumus jumlahnya. Tapi ini kelebihan. Ya, X1 ditambah X2 kalau dikuadratin, mau lihat dulu, X1 tambah X2 kalau dikuadratin ya, maka hasilnya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikurang 2X1, maaf ditambah 2X1 X2. Berarti kalau bentuk ini dirubah menjadi bentuk ini tidak sama. Karena di sini kelebihan 2X1 X2 berarti ini harus dikurangi 2X1 X2. Maka sudah bentuk ini menjadi rumus jumlah dan hasil kali. Oke, X1 tambah X2-nya tadi berapa? 7. Jadi isinya 7 dikuadratin dikurang 2 kali X1 kali X2-nya adalah 5. Oh ini maaf 5 ya. Adalah 5. Isinya 49 dikurang 10. Isinya 39. Kemudian yang B. Ya, X1 tambah X2 dikuadratin. Nah sekarang ditanya X1 tambah X2. X1 tambah X2 ada nggak rumusnya? Ada ini. Bisa langsung dimasukin X1 tambah X2. 1 tambah X2-nya adalah 7. Berarti langsung saja kita masukin 7 dikuadratin sama dengan 49. Selesai seperti ini. Lanjutnya bagaimana yang C?
X1 dikurang 3 ya, dikali X2 dikurang 3. Nah ini bentuk aljabar. Kalau mau kamu cari ini X1 dikurang X3 kamu kali-kaliin dulu. Jadi X1 kali X2 berarti X1 X2. Kemudian X1 kali min 3 X1. Kemudian min 3 kali yang ini jadi min 3 X2. Ini kali yang ini min 3 kali min 3 plus 9. Loh terus gimana Bu? Ya ini sudah bentuk perkalian X1 kali X2 rumus perkalian. Ini ada min 3 ada min 3. Min 3-nya dikeluarkan. Berarti di sini ketemu X1 tambah X2 ditambah 9. Nah sekarang kamu udah lihat sini rumus jumlah, sini rumus kali. Udah tinggal masukin X1 kali X2 5. Dikurang 3 kali X1 tambah X2 7. Tambah 9 isinya 5 dikurang 21 tambah 9. Ya menjadi min 7. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan yang nomor D. Yang D gimana yang D? 2X1 tambah 2X2. Apa yang bisa kamu lakukan? Ada 2, kamu faktorkan 2-nya seperti ini. X1 tambah X2. Sudah, jadi hanya ketemu rumus jumlah aja. Silakan kamu kalikan, berarti kalikan dengan 1 tambah X2-nya adalah 7. Seperti ini. Selesai, isinya 14. Lanjutnya yang E. Gimana yang E? 5 per X1 ditambah 5 per X2. Bentuknya pecahan. Kalau pecahan gimana cara menyelesaikan? Samakan penyebutnya. Ya, X1, X2. Ya, ini jadi 5X2 ditambah 5X1. Ibu buka lagi ada 5, 5-nya ibu faktorkan. X1-nya ibu tulis dulu di depan. X2-nya seperti ini dibagi X1, X2. Jadi ketemulah 5 dikali 7 ya dibagi dengan 5. Ini terbagi hasilnya jadi 7. Seperti ini. Jadi kalau ketemu bentuk-bentuk soal seperti ini ya nih kayak gini. Ada X1, X2, ada X1, X2. Nah maka dia larinya ke rumus jumlah dan hasil kali. Oke, lanjutnya adalah rumus yang terakhir nih yang ini. Persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Seperti apa contoh soalnya? Contoh soalnya misalkan. Ya kita lihat ya. Contoh soalnya misalkan gini. Tentukan persamaan kuadrat. Ya, jika akar-akarnya yang A 3 dan min 4. Yang B min 5 dan 3/4. Yang C ya 5N dan 7M. Yang D misalkan ya 2N plus 3 dan 2N misalkan plus 3 lagi. Misalkan M plus 3 lagi seperti ini. Nah rumusnya sebenarnya kamu bisa tinggal masukkan ke seperti ini. Pakai yang ini. Atau kamu bisa langsung menggunakan ini. Ya terserah mau yang ini boleh ke sini boleh. Nah, kalau kamu pakai yang bawah ini ya, berarti ini akar-akarnya alfa dan beta. Kalau di sini akar-akarnya 3 dengan min 4, berarti anggap yang ini alfa, yang ini adalah beta. Alfa dengan beta. Bentuk persamaannya adalah ya, bentuk persamaannya jawabnya kalau akar-akarnya diketahui adalah X kuadrat min alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Ini kan bentuk persamaannya seperti ini. Ya, maka kamu cari dulu ya alfa ditambah betanya. Berarti kalau yang jawab A, alfanya adalah 3, ya B-nya adalah
min 4. Silakan 3 ditambah min 4 isinya min 1. Terus alfa kali betanya berarti 3 dikali min 4. Berapa isinya? Min 12. Baru masukin ke dalam rumus ini. Ya, jadi persamaan kuadrat adalah, ini jawaban yang A, X kuadrat min, ya alfa tambah betanya min 1. Min 1 X ditambah alfa kali betanya min 12. Min 12 sama dengan 0, atau tulisannya rubah menjadi X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah ini kalau dibalikin lagi, difaktorkan lagi, maka akar-akarnya ketemu balik lagi, yaitu 3 dengan min 4. Jelas ya. Selanjutnya bagaimana persamaan kuadrat kalau akar-akarnya min 5 dengan 3/4. Berarti ini alfa, ini beta. Oke, sama seperti tadi, cari dulu alfa tambah betanya dulu. Alfa tambah beta. Min 5 ya ditambah 3/4. Oke, kita samakan penyebutnya jadi per 4 min 20 tambah 3 berarti isinya min 17/4. Alfa kali betanya ya min 5 kali ya 3/4 sama dengan min 15/4. Oke, masukin ke persamaannya. Persamaan kuadrat adalah menjadi X kuadrat ya min 17/4 X ditambah min 15/4 sama dengan 0. Sama dengan 0-nya ditulis. Jadi ketemulah X kuadrat, maaf ini ada minnya ya, min 2 kali. Jadi plus 17/4 X min 15/4 sama dengan 0. Supaya enak dilihat kita kalikan semuanya, semua sukunya dengan 4. Maka ketemulah 4x kuadrat ditambah 17x min 15 sama dengan 0. Bagaimana sekarang kalau yang ini C sama? Ya, cari dulu alfa tambah betanya. Alfa tambah betanya jadi berapa? 5N ditambah 7M. Alfa kali betanya berarti menjadi, ya ini udah nggak bisa diproses ya. Kalau dikalinya jadi 5N dikali 7M sama dengan 35NM. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 5N tambah 7M kali X ditambah 35NM. Selesai, sama dengan 0 seperti ini. Ya, terus bagaimana yang D? Sama aja nih yang D, kita jawab di sini D. Ya, yang D jawabannya alfa tambah betanya berarti 2N tambah 3 ditambah 2M tambah 3 misalkan. Ya, jadi alfa tambah betanya sama dengan 2N ditambah 2M, ini N ya, ditambah 6. Terus alfa kali betanya berarti menjadi 2N tambah 3, 2M tambah 3. Kamu kaliin seperti biasa. 4NM ditambah 6N ditambah 6M tambah 9. Sama dengan 4NM tambah 6 kali N ditambah M tambah 9. Terus hasilnya jadi apa? Ya sudah langsung masukin X kuadrat min alfa tambah betanya ya ini. Ini alfa tambah betanya 2N tambah 2M tambah 6X. Terus alfa kali betanya ya ini panjang, tinggal tulis aja ditambah 4NM tambah 6N ditambah M
tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadratnya. Oke, mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Tolong kalian perhatikan lagi, kamu pelajarin lagi. Selanjutnya kalian adalah mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.